Tidak semua perselingkuhan diakhiri dengan perpisahan. Banyak roman yang pemilih tetap tinggal dalam rumah tangga, meski hatinya sudah terbagi. Alasannya bisa bermacam-macam, demi anak, demi citra di mata orang lain, atau karena belum sip menghadapi kenyataan. Namun, bagi pasangan yang setia, hidup dalam ketidakpastian seperti ini menyakitkan. Kamu mungkin mulai merasa ada yang berubah, tapi dia tetap pulang, tetap duduk di meja makan, bahkan kadang masih berkata sayang. Lalu kamu bingung, apakah ini hanya perasaanmu saja, atau memang ada sesuatu yang disembunyikan? Perselingkuhan diam-diam dalam rumah. Tangga seringkali menyisakan tanda-tanda yang tidak terlihat jelas, tapi bisa dirasakan. Jika kamu merasakannya, jangan abaikan. Lebih baik tahu kebenaran daripada terus hidup dalam kebohongan yang menyiksa batin. Mari kita bahas tanda pertama yang sering muncul ketika pasanganmu berselingkuh, tapi masih bertahan di rumah. Dia terlihat jauh secara emosional, tapi masih jalani rutinitas. Seperti biasa, dia masih mengantar anak ke sekolah, masih duduk di ruang tamu saat malam tiba, masih ikut acara keluarga. Tapi kamu merasa seperti sedang tinggal bersama orang asing. Bicaranya makin singkat. Matanya tidak lagi menatap dengan hangat saat kalian berbicara. Kalau kamu cerita tentang harimu, dia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Dia tidak lagi tertawa bersamamu seperti dulu. Ada jarak yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu merasa sendirian meskipun dia ada di sebelahmu. Itulah tanda paling awal ketika seseorang mulai membagi hatinya ke tempat lain. Dia tetap ada secara fisik, tapi jiwanya tidak sepenuhnya bersamamu. Orang yang selingkuh tapi belum berani pergi, biasanya tetap menjalankan rutinitas untuk menutupi rasa bersalahnya. Dia berharap kamu tidak curiga, tapi yang tidak bisa dia sembunyikan adalah kosongnya koneksi emosional antara kalian berdua. Jika kamu merasakannya, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Dia mendadak jadi lebih protektif terhadap ponselnya. Dulu, ponselnya sering tergeletak sembarangan di meja. Kadang dia bahkan minta kamu bacakan pesan atau telepon seseorang karena tangannya sedang sibuk. Tapi sekarang, ponsel itu seperti benda rahasia yang tidak boleh kamu sentuh sedikit pun. Dia selalu membawanya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Kalau kamu mendekat saat dia sedang membuka ponsel, dia refleks langsung mematikannya atau berpindah aplikasi. Kadang kamu cuma lewat di belakangnya, tapi dia langsung menyembunyikan layar ponsel, seakan sedang menyimpan sesuatu yang tidak boleh terlihat. Waktu tidur, ponselnya diletakkan menghadap ke bawah dan diberi kunci tambahan. Kalau ada notifikasi masuk malam-malam, dia buru-buru melihat. Kadang keluar kamar dengan alasan menelepon sebentar. Semua mati ini membuatmu bertanya-tanya. Sejak kapan komunikasi jadi sesuatu yang dirahasiakan dalam rumah tangga? Kamu mulai merasa ada tembok yang ia bangun, dan tembok itu bernama privasi berlebihan. Padahal dalam hubungan yang sehat, privasi tidak digunakan untuk menutupi kebohongan. Orang yang tidak menyembunyikan apa-apa, tidak akan panik ketika pasangannya mendekat saat mereka membuka ponsel. Mereka tidak akan merasa perlu menyembunyikan nama kontak, menghapus riwayat chat, atau mengunci semua aplikasi. Tapi ketika pasanganmu tiba-tiba jadi sangat protektif terhadap hal-hal kecil seperti itu, ada alasan yang lebih dalam dari sekadar ingin ruang pribadi. Selingkuh tidak selalu dimulai dari fisik seringkali. Itu bermula dari obrolan singkat, candaan yang menggoda, atau pesan-pesan larut malam. Karena semuanya tersimpan dalam benda kecil bernama ponsel. Dia bisa tetap tersenyum di depanmu, tetap duduk bersama saat nonton TV, tetap menanyakan kabarmu. Tapi saat kamu bicara, pikirannya mungkin sedang sibuk menunggu balasan. Ulan sering wang kamu kenal. Inilah kenyataan pahit yang sering terjadi. Dia tidak pergi, tapi hatinya tidak lagi tinggal. Dia menjadi suami atau istri secara kasat mata, tapi diam-diam menjalin kedekatan emosional dengan orang lain lewat layar ponsel. Itu sebabnya proteksi berlebihan terhadap ponsel seringkali bukan tanda cinta, tapi tanda pengkhianatan yang sedang dijaga rapat-rapat. Nah, dan jika kamu sudah mulai merasa curiga karena ini, percayalah, intuisi jarang sekali salah. Karena kamu bukan hanya melihat, tetapi juga merasakan. Dan hati yang tulus bisa membedakan mana cinta yang asli dan mana yang sedang berpura-pura. Dia mulai sering marah tanpa alasan yang jelas. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dipermasalahkan, kini bisa menjadi pemicu ledakan emosi. Kamu hanya bertanya kenapa dia pulang lebih malam. Dia langsung membentak dan merasa dituduh. Kamu hanya ingin tahu kabarnya. Dia bilang kamu terlalu mengatur. Padahal kau hanya peduli, hanya ingin tetap merasa terhubung dengan pasangan yang kamu cintai. Tapi yang kamu terima malah sikap dingin dan defensif. Seolah-olah kamu ini musuh, bukan pasangan. Dia mencari-cari kesalahanmu. Yang kamu lakukan selalu salah di matanya. Kamu tidak lagi merasa dihargai, apalagi dipahami. Ada rasa capek yang tidak bisa kamu jelaskan kepada siapapun.
Rasa lelah karena kamu terus mencoba memperbaiki sesuatu yang dia sendiri sudah lepaskan dalam diam. Kemarahan yang tiba-tiba dan sikap defensifnya sebenarnya adalah bentuk pelarian. Pelarian dari rasa bersalah yang sedang dia simpan. Pelarian dari tanggung jawab emosional yang dulu pernah dia janjikan untuk dijaga. Karena ketika seseorang selingkuh, apalagi jika masih tinggal satu rumah dengan pasangannya, dia akan hidup dalam dua dunia. Satu dunia penuh kebohongan yang ingin dia pertahankan. Dan satu lagi dunia nyata yang semakin membuatnya tertekan. Karena harus berpura-pura setiap hari. Disitulah emosi meledak. Kamu dijadikan pelampiasan atas tekanan batinnya sendiri. Tanpa sadar, kamu yang setia justru jadi sasaran kemarahan dari hati yang sudah berpaling. Dia tidak mau disalahkan, maka dia menyalahkanmu lebih dulu. Dia tahu dia salah, tapi tidak mau mengaku. Maka dia membuat kamu merasa seperti kamu yang jadi beban. Itulah cara orang yang berselingkuh melindungi dirinya sendiri. Dengan membuat kamu merasa bersalah. Dengan menjatuhkan harga dirimu sedikit demi sedikit. Agar kalau suatu saat kamu marah atau curiga, dia bisa berkata, kamu juga tidak sempurna. Semua itu adalah permainan emosi yang melelahkan. Dan kamu tidak sadar sedang dijebak dalam permainan itu. Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah kamu yang terlalu sensitif? Apakah kamu yang terlalu posesif? Padahal sebenarnya, hatimu hanya sedang berusaha menyelamatkan rumah tangga yang pelan-pelan ia tinggalkan. Tapi kamu tidak punya bukti. Hanya perasaan. Hanya perubahan sikap. Hanya jarak yang tidak bisa kamu lihat, tapi sangat kamu rasakan. Dan itulah yang paling menyakitkan. Ketika kamu tahu ada yang salah, tapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Kamu hanya bisa bertahan, berharap dia akan kembali pulih seperti dulu. Padahal, di balik sikapnya yang mulai keras, ada seseorang lain yang mulai dia lembutkan hatinya. Kamu berjuang sendirian, sementara dia sudah membagi rasa. Tapi tetap tinggal di rumah. Tetap makan bersama. Tetap berpura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal kamu tahu, semuanya tidak lagi sama. Dia mulai lebih sering sibuk dengan alasan pekerjaan, kegiatan sosial, atau urusan yang tak pernah kamu dengar sebelumnya. Dulu, dia selalu mencari waktu untuk pulang cepat dan menghabiskan waktu bersamamu. Tapi sekarang, lembur jadi alasan yang sering keluar dari mulutnya. Pertemuan bisnis, rapat dadakan, atau sekadar nongkrong sebentar jadi rutinitas baru yang mulai sering terjadi. Kamu mencoba percaya. Kamu mencoba memahami bahwa mungkin dia memang sedang sibuk, tapi semakin hari, ada sesuatu yang terasa janggal. Waktu yang dia habiskan di luar, rumah tidak lagi spandek dengan kejelasan yang dia berikan. Dia mulai sulit dihubungi saat di luar. Kadang tidak menjawab telepon, kadang membalas pesan dengan singkat dan lama. Dan malam-malam ketika kamu menunggunya pulang, tapi dia tidak memberi kabar sampai larut. Lalu saat akhirnya pulang, dia hanya bilang capek, langsung mandi dan tidur. Tanpa banyak kata, tanpa sentuhan, tanpa pelukan. Seakan-akan rumah ini hanya tempat istirahat, bukan tempat berbagi rasa. Dan kamu mulai bertanya-tanya dalam hati, benarkah dia sibuk? Terus kamu menyipuin diri untuk menghindari rumah? Karena seseorang yang berselingkuh seringkali menciptakan kesibukan palsu. Kesibukan yang digunakan sebagai alasan agar bisa pergi dan menjauh dari rumah. Dia butuh ruang untuk bersama orang lain, tapi tidak ingin kehilangan kenyamanan rumah tangga. Maka dia membagi waktunya diam-diam. Dia masih pulang, tapi tidak lagi pulang dengan hati. Dan kamu mulai berpikir bahwa rumah ini terasa dingin. Meski lampunya menyala terang, kehadiran yang tidak utuh jauh lebih menyakitkan dari ketidakhadiran. Karena kamu melihatnya ada di sana, tapi tidak bisa kamu raih sepenuhnya. Dia bisa duduk di sampingmu, tapi pikirannya entah di mana. Bahkan sentuhanmu tidak lagi membuatnya nyaman. Ada jajaran yang ia bangun dengan rapi, menggunakan alasan-alasan yang logis dan masuk akal. Tapi di balik logika itu, ada kebohongan yang mulai menyesakkan. Dan kamu, yang setia, terjebak dalam permainan waktu yang tidak kamu pahami. Setiap hari, kamu menanti kepastian dari seseorang yang justru mulai hidup dalam keraguan. Tapi dia tidak pergi. Dia tetap tinggal. Karena dia tahu, rumah ini terlalu berharga untuk ditinggalkan begitu saja. Bukan karena kamu, tapi karena stabilitas yang kamu ciptakan. Karena kenyamanan yang kamu bangun. Dan karena dia takut menghadapi hidup di luar rumah yang sebenarnya. Ada saat di mana kamu mulai lelah, bukan karena pekerjaan, bukan karena anak, tapi karena merasa hidup bersama orang yang tidak lagi sepenuh hati. Kamu bangun pagi, membuatkan sarapan, mengurus rumah, menjadi pasangan yang baik. Tapi di sisi lain dia menjauh, entah dengan langkah kaki, tapi dengan perasaan. Kamu bisa merasakan bahwa cinta di matanya tidak lagi untukmu. Cara dia memandangmu berubah, bukan tatapan sayang, tapi kosong. Bukan tatapan hangat, tapi datar. Kamu tahu, ini bukan hanya masalah waktu atau komunikasi. Ini tentang hati yang sudah berpindah arah, tapi tubuhnya masih tinggal. Kamu mulai ingat semua pengorbananmu, semua perjuanganmu,
semua kesabaran yang kamu tanam. Dan kini kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa semua itu masih berarti untuknya? Dia tidak pernah bicara jujur tentang apa yang berubah, tapi kamu melihat sendiri semua perubahan itu. Dari cara dia menyentuhmu, dari caranya bicara, dari keputusannya untuk tetap bertahan, tapi tidak sepenuhnya hadir. Itu yang paling menyakitkan. Ketika seseorang masih memilih tinggal, tapi bukan karena cinta. Bisa jadi karena anak, karena kenyamanan, karena citra di mata keluarga, tapi bukan karena kamu. Lalu kamu berpikir, lebih baik dia pergi sekalian, daripada kamu harus terus hidup dengan seseorang yang cintanya sudah terbagi. Tapi nyatanya, banyak pasangan memilih tetap bertahan. Mereka tidak bicara, tidak konfrontasi, hanya saling diam dan pura-pura tidak tahu. Karena takut luka, karena takut rumah tangga runtuh. Padahal rumah tangga yang sudah kehilangan kejujuran adalah rumah yang perlahan retak dari dalam. Kamu berhak tahu kebenarannya. Kamu berhak dicintai dengan setia. Dan jika suatu hari kamu harus memilih untuk meninggalkan demi menyelamatkan dirimu sendiri, itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu cukup berani untuk berhenti menyakiti dirimu sendiri. Karena mencintai orang lain itu baik, tapi mencintai dirimu sendiri jauh lebih penting. Jika dia tidak lagi memilihmu, jangan terus memilih dia. Kamu pantas mendapatkan cinta yang jujur. Cinta yang tidak harus kamu perjuangkan sendirian. Cinta hati yang tetap tinggal bukan hanya secara fisik, tapi juga sepenuhnya dengan hati,